teman-teman yang dari kelas tadi, kelasnya Mem Ari dan juga kelasnya Bu Mia, udah bisa bergabung semua di Meet yang utama ini. Sekarang kita mau lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi ini tentang lebih mengenal sekolah kita lagi. Dari gedungnya, ruangan-ruangannya, namanya sesi Wiyata Mandala. Oke? Aku harap teman-teman yang belum nyalain kameranya, silahkan dinyalakan lagi kameranya. Aku harap juga bisa tetap stay di sini bersama kita semua. Jangan ada yang kemana-mana lagi ya. Oke? Boleh dinyalain dulu kameranya. Terima kasih. Oke, silakan ada kata pembuka dulu nih dari Mem Dinita. Selamat pagi anak-anak, peserta PLS SMAK Penabur Kota Wisata. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap di rumah ya. Dinita Florensida Butar, salah satu guru biologi di Spekta, juga menjabat sebagai Waka Admin Sarpras, mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung di SMAK Penabur Kota Wisata. Pagi ini kita akan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala mungkin untuk beberapa orang merupakan istilah yang baru. Untuk beberapa orang yang lain mungkin sudah pernah mendengarkan atau sudah mempelajarinya. Kita review kembali, kita belajar kembali tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala berasal dari kata wawasan dan wiyata mandala, yang artinya adalah bila wawasan itu adalah cara pandang atau cara tinjau, wiyata mandala itu adalah lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan sebagai tempat belajar mengajar. Bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu? Sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut ini. Ada orang yang pertama dengan orang yang kedua memperdebatkan sebuah angka di lantai. Yang pertama mengatakan itu angka 6. Kalau kita berdiri di posisi si nomor 1, kita akan menyebutnya sebagai angka 6, betul? Sedangkan seorang dua, kalau kita berdiri di posisi nomor 2, mengatakan itu adalah angka 9. Ketika kita berdiri di sisi yang nomor 2, kita melihat itu angka 9, betul? Dua-duanya betul. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Lingkungan seorang siswa itu ada apa aja sih? Menurut diagram ini yang saya buat, kalau siswa itu ada di tengah, lingkungan yang mendukung dia untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, itu diawali dari yang pertama sekali adalah Tuhan. Kemudian di keluarga, masyarakat, dan yang paling kanan itu adalah sekolah. Nah, cara pandang kita terhadap sekolah atau lingkungan tempat belajar, itulah yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Yang mana sekolah kita? Ini dia gedungnya. Berhubung karena kita masih belajar secara virtual, untuk sementara kita lihat gedungnya dulu. Kita berdoa segera kita semoga bisa belajar bersama di sini. Apakah lingkungan sekolah itu hanya sebatas gedungnya saja? Coba kita belajar memahaminya lewat ilustrasi gambar berikut ini. Buat orang yang mengenal, memahami nilai seekor ikan arwana, melihat gambar ini pasti miris ya. Ikan arwana digoreng, dipadankan dengan nasi putih. Kalau ikan arwana ini dipandang sebagai lauk saja,
maka penilaian kita ya harganya berapa? Paling tinggi 25.000. Coba kalau ikan arwana ini dilihat sama seorang pedagang ikan hias. Dia akan menilainya berapa? Mungkin dia berani menawar dengan harga 250.000 sampai 500.000. Bagaimana bila ikan ini dinilai oleh seorang yang sangat paham tentang ikan arwana dan dia tahu ini adalah arwana gold blue. Dia pasti akan berani menawarnya 25, 50, bahkan 80 juta. Dengan ikan yang sama dilihat oleh orang-orang yang berbeda nilainya, bukan? Itulah yang dikatakan di atas tadi, yang saya jelaskan tadi. Bagaimana orang bisa menilai kita menjadi sangat tinggi, biasa saja, atau tidak ada apa-apanya, tergantung kita berada di tangan siapa. Untuk membuat kita menjadi orang yang bernilai bagus, berarti tunjukkanlah kualitas yang bagus dari kitanya. Tunjukkan ciri sekolah kita yang bagus. Ciri sekolah yang bagus itu seperti apa sih? Ini dari yang saya cari. Yang pertama, ada guru, ada siswa, terjadi atau timbul pembelajaran, proses belajar mengajar yang tertib. Itu salah satu ciri sekolah loh. Yang kedua, tercapainya masyarakat sekolah yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Dari sini nanti kalian akan memperoleh kemandirian. Yang terakhir, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. So, saya tidak akan berpanjang kata, tinggal lihat, jalani, lakukan, buat step-step yang sudah kamu rencanakan. Actionnya step 1, begini, step 2, begini, step 3, begini, step 4, begini, dan seterusnya. Begitu kamu melangkahkan kaki di Semak Penabur Kota Wisata, 3 tahun yang akan datang saya sudah keluar menjadi orang yang terbaik. Oke? Semangat berkarya di sekolah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, itu dia tadi pembuka dari Memdin. Sekarang kalau tadi udah dibuka nih, kita mau lihat nih gedung-gedung sekolah kita kayak gimana sih? Oke, silahkan diputar. Nanti pas kalian masuk, di sini bakal ada guru-guru sama kakak-kakak OSIS. Jadi kalian 5M salaman. Terus di sini ada pantry. Di sini ada toilet cowok, toilet cewek. Terus di sana ada gudang. Sama ada toilet dulu. Terus nanti kalau misalkan kalian udah selesai di pemanasan kamu juga. Nah, terus kalian kita jalan, terus di sini ada UKS. Tapi biasanya kalian masuknya dari TU. Jadi di TU itu kalau ke kiri bisa nyambung ke UKS, kalau ke kanan bisa nyambung ke ruang serana, ruang kerja. Terus di sini ada komputer. Habis
bisa lihat ini ada tangga. Jadi kalau ini tuh tangga buat ke lantai 7. Cuman ruang kelas kalian tuh biasanya ada di lantai 6 di sana. Nah, di sini ada lab bahasa. Jadi lab bahasa ini dipakai buat pelajaran bahasa Inggris. Nanti di dalam tuh ada headphones gitu buat kalian dengerin gurunya. Terus ya sih biasanya buat listening gitu-gitu di sini. Ini ada ruang rapat. Terus di situ ada poster-poster kegiatan juga itu beberapa. Terus ya. Jadi ini ruang rapatnya biasanya dipakai sama sebenarnya siapa aja sih, guru-guru atau murid-murid bisa pakai. Nah, ini sebenarnya ya, salah satu jalan buat ke kantin ada sih, tapi pintu besarnya tuh ada di sana. Di sini kita punya perpus, jadi kalian bisa minjem buku terus dibalikin seminggu. Nah, habis itu ini ada komputer, kalian bisa pakai buat ya terserah sih, ini mau bentuknya atau apa gitu. Nah, habis itu di sini ada rak-rak buku. Oh ya, di sini tuh biasanya harusnya ada tikar gitu, jadi kalian bisa duduk-duduk, cuman harus sekat-sekat oke. Nah, terus di sini tempat kalian duduk-duduk baca buku. Nah, perpusat itu ada outdoornya. Jadi di luar itu ada meja-meja. Kalian bisa duduk juga di luar. Di seberang perpus ada ruang wakasis. Wakasis kita itu sekarang sedia sama modelnya serba 6. Terus ada kawan pengumuman juga. Taruh-taruh apa ya? Pusat hewan gitu. Di sebelah ruangnya sedia dan sarjana itu ada ruang kita. Kita punya 3 guru kita, Gilang, Ari, sama Bunia, dan tiga-tiganya itu ruangannya di sini. Selanjutnya, ini ada balik perguruan tinggi, jadi pemberitahuan tentang universitas atau kegiatan-kegiatan universitas itu ada di sini nih, ada banyak banget. Ya, ruang kelas. Terus ini. Jadi kita itu punya koperasi. Ini sebenarnya barangnya tinggal dikit karena memang belum bisa lagi sih di depan. Ini ada barang-barangnya, terus kadang pakai gitu buat jagain koperasinya. Terus ini ada papan juga. Jadi nama koperasi kita itu Spektama. Terus di sini tuh kita ada lift, kita biasa bilangnya lift kembar. Di sini pakai buat naik ke lantai 7. Kalau anak-anak mau ke lantai 7 bisa naik di sini. Nah, terus di sini tuh ini sebenarnya yang ada pintu utamanya buat ke kantin, tapi karena dikunci kita bakal ke kantin lewat pintu samping tadi. Jadi di kantin kita itu ada beli barang. Jadi ini tuh bisa dipakai sampai buat ke lantai 8. Terus di sini juga ada tangga buat turun ke lantai 1. Tuh. Terus ini ada wastafel. Kita tuh punya 3 kantin. Jadi di sini ada kantin kita. Terus di sini ada meja makan. Kan? Kita kalau istirahat di sini. Oh ya, terus dari kayak balkonnya ini tuh kalian bisa lihat ke bawah, bisa lihat lapangan lantai 1. Nah, jadi ini lapangan lantai 1 kita kelihatan dari sini. Lapangan lantai 1-nya biasanya dipakai buat apa sih, olahraga. Oh iya, buat basket juga.
tampil gitu, bawain lagu sama teman-teman kalian, terus nanti kayak dapat bayaran gitu deh. Di sebelah sini ada tangga buat kayak gitu juga, bisa tanggalan juga. Ini tangga tengah gitu. Nah, terus kalian bisa lihat di sini sebenarnya saya kesana tinggal ruang-ruang kelas nih sama toilet, terus juga ini ngurusin di sebelah sini tuh IPS 11 IPS 2, 11 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 1. Nah, terus di sebelah sini itu IPA. Jadi ada 11 IPA 3, 11 IPA 2, 11 IPA 1, terus sama ada 10 IPA 3, 10 IPA 2, 10 IPA 1. Jadi sebenarnya kan semua ruang kelas isinya sama aja, jadi kita mau lihat salah satunya ya. Ini ruang kelasnya ya, jadi nanti ruang kelas kalian ya bentukannya kayak gini lah kira-kira. Jadi di sini tuh ada jadi sih meja, kursi, tempat tulis, terus ini ada buat kalau mau pakai LCD nanti diturunin itu layarnya, terus ini meja guru sama ini ada box HP. Jadi nanti kalian pagi-pagi itu sebelum mulai pelajaran bakal ngumpul HP kalian di sini, terus bisa diambil lagi pas pulang sekolah. Nah, nanti box HP-nya dikumpulin ke ruang PU. Nah, ini tuh ada papan pengumuman gitu lah. Jadi biasanya ditaruh jadwal-jadwal atau daftar-daftar nilai gitu. Jadi guru-guru tuh biasanya ngasih nilainya itu di kertas begini langsung satu kelas itu. Sekarang kita udah hampir di ujung lantai 6. Ruang kelasnya udah sampai sini aja. Tapi di sini itu udah ada ruang OSIS. Nah, jadi ruang OSIS itu ya bisa ya bisa buat rapat segala macam gitu. Ini dalamnya. Cuman karena kita kan anak OSISnya ada lumayan banyak, jadi kita biasanya pakai ruang rapat gitu. Di sebelah ruang OSIS kita punya gudang lagi. Ini. Terus ada di sini juga. Jadi di sini juga ada toilet. Jadi kan di sana tadi ada toilet juga, di sini juga ada toilet. Ini toilet cowok. Di sini ada toilet dulu. Iya. Terus ini ada jenifer. Dan di sini ada toilet murid wanita. Dan di ujung banget itu ada kerok di mana lagi itu. Tapi ini gede banget sih. Halo semua, selamat datang di lantai 7. Jadi di lantai 7 ini basically untuk kelas 12 sih, tapi ada berbagai ruangan yang bisa kita pakai juga. Nah, contohnya di sebelah ini tuh ada meja pingpong. Kalian bisa main pingpong di sini bareng teman kalian, sok istirahat ataupun langsung aja. Lanjut, yang di sebelah sini masuk ke sana itu ada toilet seperti biasa untuk murid putra, putri, guru juga ada. Nah, kalau yang sebelah sini nih, sebelah kanan saya ini ada lab fisika, biasanya dipakai untuk praktikum anak-anak IPA. Lalu sebelah kiri ada kelas atau aula untuk seni tari, bisa juga dipakai buat latihan ataupun olahraga juga bisa. Ruangannya tuh ada kaca besarnya gitu. Lanjut, di sebelahnya banget nih, di sebelah ruang tari itu ada aula lantai 7. Biasanya kita pakai untuk pertemuan ataupun kegiatan olahraga di indoor itu juga bisa. Multifungsi. Sebelah sini ada tangga ke lantai 8 itu untuk aula. Lalu bisa turun juga ke lantai 6.
Nah, yang di ruang sebelah sini, sebelah kiri itu ada ruang Sarpras. Itu nama wakil kepala sekolahnya atau Sarprasnya itu Mendri Mita. Lanjut, di seberangnya ini adalah ruang guru. Kalau untuk yang di sebelah sana, nih, itu untuk ruangan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Yaitu Mem Manur. Di sini dia ruangannya. Lalu di sebelah sana juga ada balkon. Juga ada kayak lorong-lorong gini. Biasanya kalau pas istirahat anak-anak suka makan di sini juga. Lalu sebelah sini ada ruang lintas ekonomi. Kalau kita ngambil unit ekonomi, biasanya kita belajarnya di sini. Nah, kalau yang di seberangnya ini ada lab biologi. Biasanya gitu kayak praktek-praktek, ngebelah segala macem, kayak biasanya dipakai buat IPA. Cukup lengkap sih isinya. Lalu ini ada ruang kelas 12 IPS 2. Lalu di sebelah sini ada lab kimia. Masuk ke lab ini kita lewat pintu yang di sebelah sini. Kita lab kimia juga ada balkon di luar dan juga kembar. Kalau untuk yang sebelah kiri sini, ini dimulai dengan kelas 12 IPS. Pada sebelah sini ada kelas 12 IPS 1. Di sebelah sini ada tangga juga. Kalau yang sebelah kanan saya ini ada ruang lintas minat Mandarin untuk yang ambil ilmu Mandarin. Dan juga di seberangnya ada ruangan lintas minat English. Kita mulai dari yang sebelah kanan saja ya. Jadi sepanjang lorong ini untuk kelas 12 IPA. Mulai dari kelas 12 IPA 3. Seperti ini ruangannya. Lalu di tengah-tengah ada kelas 12 IPA 2. Dan yang di ujung ini ada untuk kelas 12 IPA 1. Sebenarnya di sebelah sini ada ruang musik untuk latihan musik, harus di musik atau mau latihan beribadah bisa di sini. Alat musiknya juga cukup lengkap. Lalu di sebelah sini ada ruang multifungsi, tapi ini tuh biasanya dipakai buat menaruh barang-barang hasil prakarya. Kerajinan-kerajinan kita biasanya ditaruh di sini. Nah, kalau yang sebelah sini ini ruang vokal. Ini bisa untuk belajar saat kelas di vokal, atau buat latihan ibadah juga bisa, atau ekskul padu bisa di sini. Nah, di sebelahnya ada drawing room. Biasanya untuk anak-anak seni IPA bisa membuat lukisan ataupun barang-barang misalnya di sini.
perlengkapan pramuka gitu. Ini letaknya di ujung koridor menuju ke toilet di ujung koridor juga. Nama-nama alat camping dan sebagainya. Lalu di sini juga ada gudang-gudang untuk naruh-naruh perlengkapan. Lalu di sini ada toilet. Pria, siswa pria, buat guru, ada janitor juga, ada toilet siswa, untuk wanita dan ujung sana juga ada gudang. Oke, itu dia videonya. Mungkin sebelum kita lanjut nih, ada yang mau bertanya dulu? Kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Kak, sebelahnya ruang musik apa sih? Atau Kak, kalau di ruang vokal biasanya ngapain? Atau kelas kita di mana ya Kak? Atau gimana? Terserah, ada yang mau bertanya. Kita buka pertanyaan untuk kalian. Kalau nggak ada yang mau tanya, nanti kita lanjut nih. Coba, ada yang mau bertanya dulu? Nanya di chat juga nggak apa-apa. Kak, UKS digabung. Ya, mau siapa nih jelasin? Jadi gini, UKS sama TU sama ruang skepsek itu sebenarnya jadi satu gitu. Sebenarnya kalau dibilang digabung, susunannya sih sebelahan ya, tapi mereka ada pemisahnya sendiri gitu. Ada pintunya masing-masing. Seperti itu. Balkon boleh dipakai, boleh. Tapi balkon mana dulu nih? Semua balkon sih rata-rata boleh ya. Di lantai 6, lantai 7. Ada lagi. Kak, komputer di perpustakaan bebas dipakai. Boleh dipakai, tapi ada peraturan-peraturan sendiri. Gak mungkin dong pas kamu pelajaran tiba-tiba langsung ke perpus gitu kan, main komputer. Tapi boleh dipakai. Aku mau jawab ya, ada mungkin kakak-kakak lain yang mau jawab? Mau nanya kantinnya gimana? Meja pingpongnya bisa kok dipakai pas istirahat. Banyak. Nggak telat masuk kelas. Yaps. Ada lagi mau nanya? Kak, ada catur nggak? Kak, Edward. Ada Kak Edward jualan catur. Yap. Beli di Edward. Ada lagi? Silakan bertanya. Kantinnya masakannya enak-enak gak sih Kak? Atau gimana? Kak, McD jualan di sekolah kita nggak Kak? Siapa tahu kan, ada mau nanya. Kantin yang enak semuanya. Iya.
Kak Jen, kita punya ruangan studio foto baru, bisa buat ekskul fotografi dan video editing. Yap, ada ruangan baru ya. Ini semenjak ada pembaharuan cara belajar, kita punya ruang studio foto. Jadi itu bisa buat ekskul fotografi dan untuk editing video-video gitu. Lantai 8 isinya apa, Kak? Lantai 8 itu ada aula dan juga depannya tuh auditorium yang kayak berundak-undak gitu. Ada kok olahraga. Ada kan ya Jen ekskul voli ya? Ada. Itu ada deh, ada kan ya? Cuman karena sekarang lagi kayak gini jadi Gitu, ya. Dana Terus- Sahabat masih ada dong di SMA. Iya. ada dan sahabat. Terus ini lantai 8 itu isinya kemarin kita nggak sempat videoin nih Jen. Iya. Kita di atas tuh ada aula besar gitu, sama di seberangnya ada kayak auditorium gitu. Jadi mirip aula, cuman dia tempat duduknya kayak tangga gitulah. Tapi biasanya kita pakainya aula, bukan audit. Makanan enak, kantin berapa, Kak? Semuanya enak. Enak sih. Selera masing-masing aja. Dan Jualannya juga beda-beda. iya. Kita boleh ke kantin SMP. Ada Serdias nggak? Coba Ser. Oke, bantu jawab ya. Ya, kita boleh kantin SMP atau tidak. Nah, kita kan sudah disediakan kantin di SMA ya. Seyogianya kita juga harus menghargai Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan di SMA, kan jualannya udah masing-masing nih, SMP, SMA. Nanti kalau semuanya pengennya ke SD ke mana keluar segala macam, jadi kan juga tidak yang jualan di SMA juga kasihan juga. Jadi sebaiknya kita tetap stay di SMA saja. Kecuali kalau memang ada kendala nih, misalnya di SMA ternyata tutup atau apa, ya mungkin bisa ke jenjang yang lain. Cuma biasanya pun di SMA, di SD, di SMP, di SD itu juga menutup buat kita. Karena apa? Nanti kecenderungannya jika anak-anak itu turun ke bawah, pernah terjadi 1-2 kali peristiwa itu, jadi ada sedikit gesekan dengan anak-anak SMP atau apa. Mungkin kan biasalah ya, namanya mungkin terkesan anak SMA lebih gede, lebih apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita hindarkan. Jadi sekali lagi, sebaiknya kita semua stay tetap di SMA, kecuali nanti ada kendala, misalnya kantinnya ada yang tutup, sakit atau apa. Tapi selebihnya sih kita masih mencukupi kok di SMA, dan kantinnya juga enak-enak, gitu kan. Kalau misalnya favoritnya yang paling tengah, misalnya kadang-kadang dia bosen pindah ke samping kiri, kadang-kadang bosen samping kanan, karena 3 kita ya. Itu masing-masing mempunyai menu yang berbeda. Jadi maksudnya kadang kita hari ini ke sini, hari berikutnya ke sana, ke kanan, ke kiri, kemana. Tergantung ini kita lah. Maksudnya kan kita juga nggak mungkin stay di situ terus gitu. Tapi overall itu semuanya enak, dan juga kalau harga sih relatif ya, mahal murah itu kan berbeda-beda. Misalnya dia bilang mahal, kalian bilangnya wah ini murah banget atau gimana. Ya nanti kita coba saja ketika besok kita sudah masuk gitu kan. Kalian coba sendiri, dirasakan dan testimoni sendiri. Jadi promosi misalnya malah nanti ya. Ya, oke, seperti itu. Thank you. Thank you Serdias. Thank you, Sir. Terus tadi ada yang nanya, ada lantai 9 nggak, Kak? Lantai 9 itu sebenarnya ada, tapi cuman balkon gitu doang. Jadi kalau misalkan ada acara nih di aula lantai 8, terus orang-orangnya kepenuhan, nggak bisa semuanya ditampung di lantai 8. Jadi mereka pindah ke balkon lantai 9 gitu. Kaula buat apa? Oh, nggak jadi. Ada yang mau nanya lagi? Itu kalau ada apa tadi? Kalau istirahat boleh ke aula nggak? Sebenarnya Gimana ya? boleh-boleh aja deh, tapi ngapain Kamu gitu ya? ngapain? Soalnya kan aulanya dipakainya rame-rame sama jenjang lain juga. Iya, betul. Punya SMA doang. Jadi biasanya juga yang make izin dulu kan sama Wakamin ya, sama Wakamin, Sarpras gitu. Jadi kalau istirahat ya di kantin aja lah ya, ngapain ke aula. Ini ada pertanyaan bagus tadi, Kak. Kalau istirahat boleh makan di kelas nggak? Serius? Ini Itu silahkan silahkan Serdias. Ini Serdias. sudah siap sepertinya.
Siap, oke udah dibaca Miss Des tadi. Ya, kalau istirahat boleh makan di kelas apa tidak? Jadi kan kelas kita itu kan ber-AC ya. Kalau misalnya kita nih di rumah ada AC gitu kan di kamar kita gitu, terus kita makan di situ. Nanti setelahnya biasanya kan kita ada ini ya aroma gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita di dalamnya kita nggak nyadar. Cuma kalau misalnya apa namanya kita beramai-ramai, ini kan hidungnya beda-beda ya. Beramai-ramai ada yang bawa gulai, ada yang bawa sate, ada yang bawa mungkin apa makan makanan yang lain, kebab lah, mungkin makanan seblak lah, mungkin apalah gitu-gitu, tahu bulat lah. Nah, nanti jadi bercampur aduk nih. Nah, ketika nanti kita pergantian pelajaran, guru masuk lah, atau mungkin ada anak-anak yang lintas minat kan biasanya pecah-pecah tuh. Nanti bisa pingsan kalau misalnya baunya udah kayak restoran gitu kan. Nah, jadi mendingan untuk menanggulangi itu, biar tetap ruangan kelas kalian tuh baunya fresh dan juga kondusif lah ya buat belajar mengajar gitu kan. Jadi sebaiknya kita makan tuh di luar. Nanti juga sering ada polisi yang patroli tuh. Misalnya Pak Michael gitu, tiket langsung patroli. Ayo keluar ya, jangan makan di dalam karena nanti ada aroma yang ditinggalkan. Jadi sebenarnya itu logikanya apa namanya? Itu alasannya kenapa kita itu tidak memperbolehkan anak-anak makan di dalam. Nah, ketika ada istirahat ya kita bergaul dengan teman-teman, ngobrol santai di kantin sambil makan atau apa. Seperti itu sih tujuannya. Ya. Sir, ada yang nanya lagi, Sir. Apa Kalau tuh? masuk Bisa. kalau masuk sekolah udah ada kantin belum? Kantinnya udah dibuka belum? Pasti sudah ada. Tadi yang nanya Terus ada yang nanya, ke McD ya nggak salah ya. kalau istirahat boleh ke McD. Ya, ini teman-teman semua. Selama itu dalam pembelajaran atau dalam KBM dari pagi 6:30 sampai nanti kita pulang jam apa namanya jam 3.20 ya. Itu kita tetap stay di sekolah. Tapi setelah itu kalau misalnya ada ekskul atau apa ya silahkan kalau misalnya memang mau sebelum masuk ke ekskul ada jeda ke McD. Karena apa? Karena selama jam KBM itu kan pengawasan itu masih full di sekolah ya. Jadi kita tetap itu termasuk dalam jam KBM meskipun istirahat. Jadi yang dikhawatirkan adalah anak-anak nanti keluar masuk segala macam, ada sesuatu yang terjadi di luar, itu di luar supervisi kita. Kita nggak tahu nih, misalnya ada tiba-tiba ada kecelakaan atau mungkin ada yang siapa tahu ya dijamret, dirampok atau apa. Kalau sudah keluar dari situ kan kita susah mengawasinya. Nah kalau kecuali kalau sudah pulang sekolah kan sudah tanggung jawab masing-masing ya, mungkin ada orang tua yang jemput, ada antar jemput atau apa. Tetap sekolah akan mengawasi kalian, tapi sudah tidak maksudnya tidak seketat ketika kita dalam KBM. Karena kan kalian juga sudah dewasa ya, sudah bisa menjaga diri masing-masing. Ketika sudah pulang sekolah ya memang seyogyanya pulang langsung ke rumah. Kalau misalnya mau mampir-mampir ya sudah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Seperti itu alasannya. Oke, thank you. Seperti yang tadi udah di video jelasin ya, Terus masalah HP ya teman-teman. HP itu pagi dikumpulkan, kalau kita masuk beneran nih ya, kita masuknya masuk di kelas di sekolah, HP itu dikumpulkan setiap pagi di kotak. Lalu akan dikumpulkan di TU atau kalau misalnya lagi ekskul di ruang sedia sebetulnya. Terus itu yang pasti tidak bisa dibuka-buka pas istirahat. Kecuali nanti ada sesuatu emergency atau kamu tiba-tiba gimana baru lewat TU. Seperti itu. Terus tadi lihat ada yang masalah DBL ya. Sampai sekarang ini sekolah kita belum mengikuti DBL. Kita nggak tahu juga ke depannya, kan COVID juga ya. Jadi ya kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Ruang seni rupa tadi, ini ruang seni musik. Di video tadi ya, ruang seni musik, ada ruang seni untuk kumpulin prakarya, lalu ada ruang seni vokal. Nah, di sebelahnya nanti ada ruang seni rupa. Seperti itu. Ada Inggrisnya. Tenang saja. Itu kakak-kakaknya sedang menjawab tuh. Tadi ada yang nanya juga tuh Jen terkait dengan lab bahasa. Kebetulan di sini ada Pak Michael tuh guru bahasa Inggris, mungkin bisa membantu menjawab. Nah itu pas tuh kalau di lab bahasa aktivitasnya apa? Pak Michael boleh bantu jawab ya? Oh ya, kalau di lab bahasa itu kan kita ada listening practice ya. Jadi kita memang dari pelabur sendiri kan memang ada tambahan listening practice. Jadi kalian itu melatih bagaimana
telinga kalian itu peka dengan aktivitas listening gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian nggak terbiasa namanya listening, mau kalian sepintar apapun bahasa Inggrisnya, tapi kalau kalian nggak terbiasa, nah itu kan akan susah. Jadi itu kan bermanfaat buat IELTS kalian, buat TOEFL kalian, dan juga nanti saat kalian ulangan umum, PAS, PAT gitu ya, nanti kan juga ada listening, dan itu kalian sudah terlatih, jadi kalian nggak akan ada trouble dengan listening. Kayak gitu. Dan itu diambil nilai juga gitu, nilainya juga diambil untuk nilai keterampilan. Seperti itu Pak Dias. Thank you Pak Michael. Ya, ya. Ya, ada lagi yang lain mungkin yang mau tanya, silahkan. Tadi ada yang nanya kalau istirahat boleh ke lapangan atau enggak. Nggak tahu sih, kayaknya nggak pernah ada yang istirahat ke lapangan ya. Soalnya kan istirahat tuh kita habis belajar capek, mau duduk, mau makan gitu kan. Kayak kalau ke lapangan nanti baru nyampe lapangan udah harus balik lagi karena istirahatnya udah mau selesai gitu. Jadi ya pinter-pinter dipakai waktunya aja. Soalnya kan lapangan juga lagi-lagi bukan cuma SMA yang make gitu kan. Kita make bareng-bareng sama jenjang lain juga gitu. Terus ada yang nanya lagi, semua harus ambil IELTS. Ya, IELTS itu masuk ke pelajaran native. Native itu pelajaran wajib seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Memanur tadi pagi. SMA pulang jam berapa, Kak? Pulang yang seperti biasa? Jam ya. Jam sekolah atau jam online? Kalau online kita pulangnya jam 1. Tapi kalau nggak online itu kita kadang jam 2:30, kadang 3:30. Tergantung ada sekolah atau enggak. Tergantung hari juga. Tergantung hari juga sama kalian kelas berapa. Terus tergantung juga kalau ada ekskul, nanti beda lagi jamnya gitu. Terus kalau online kita istirahatnya 30 menit. Kalau misalkan di sekolah biasa 20-40 gitu. Boleh Eli. Request lagu di radio. Kayaknya belum ada ya kita, iya nggak sih? Sejauh ini radio sekolah itu kayak belum, untuk radio sekolah yang misalkan kayak SMP English Day itu belum terlalu dipakai gitu, karena kita ada program Where's the Fun. Itu jadi di kantin nanti ada live music gitu. Jadi kenapa kita nggak terlalu ada lagu-lagu yang disiarin di radio, karena kita udah ada live music itu. Terus kalau misalkan kita kan suka ada pelajaran, misalkan kayak pelajarannya tuh di tengah-tengahnya tuh kepotong sama istirahat. Misalkan kayak 2 jam pelajaran, tapi di tengah-tengahnya tuh ada istirahat. Terus biasanya kalau ulangan tuh kayak istirahatnya suka belakangan atau gimana gitu kan. Jadi kalau misalkan kita play lagu, takutnya ada kelas-kelas yang pas istirahat itu masih kelas gitu loh. Jadi malah mengganggu jam pelajarannya kan. Kayak itu jadi pertimbangan juga. Nggak kita play lagu gitu. Biasanya kita play lagu pagi-pagi. Lagu dari bidang 1. Lagu-lagu rohani gitu. Betul sekali. Ada ekskul renang nggak, Kak? Nggak ada. Gimana? Kita 17-an kegiatannya ngapain, Kak? Biasa. Pasti kita ada upacara kan. Terus setelah itu atau sebelumnya pasti ada meeting gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Kak, ruangan BK boleh dipakai anak nggak? Ruangan BK. Oh, mungkin Jane atau Lily mau jawab. Dipakai anak-anak tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau misalkan kalau buat konsultasi boleh lah, pasti kan namanya juga ruang BK ya. Cuma kalau emang mau ngapain di ruang BK? Itu paling buat konsultasi. Kalau misalkan kalian mau nongkrong di ruang BK agak
gitu juga. Satu kelasnya biasanya berapa orang, Kak? Tergantung dari anaknya dan juga angkatannya. Kalau di tahun aku nih, kalau IPS aku rata-rata satu kelasnya tuh sekitar 28 orang. Kalau di IPA berapa? 30-an ya? 33, 32. 30 sampai 32 sampai 33. Masih ada Raimuna, Kak. Tahun Tahun ini. yang kemarin sih nggak ada ya. Kemarin kita nggak ada Raimuna. Cuma kalau tahun kalian nggak tahu dia ada atau enggak. Oke, Sardias. Ada lagi? Oke, Sar. Ada lagi menanya, misalnya seputar sekolah atau seputar kegiatan gitu juga nggak Boleh apa-apa. kalau mau upload di YouTube Spekta, ntar tinggal PC Kak Jovi. Terus nanti di upload deh. Kalian ini loh, kalau mau lebih gampang lagi, mending kalian daftar OSIS aja. Betul. Kalian yang pegang. Jadi kalian yang pegang akun YouTube-nya gitu. Bener banget tuh, Li. Iya tuh, subscribe sekalian ya YouTube kita. Kalau OSIS ada bilang apa? OSIS itu ada 10 bidang. Nah, kalau BPH itu kan ketua, wakil, 2 sekretaris, sama bendara. Terus ada 10 bidang. Pokoknya intinya aja ya, kalau bidang 1 tuh kerohanian, bidang 2 itu. Bidang 3 itu bela negara, 4 itu seni, akademik, sama keterampilan. Bidang 5 itu HAM ya, Jen? Bener kan ya? Ya. Kalau 6 itu wirausaha, 7 kesehatan, 8 sastra budaya, 9 itu IT gitu, 10 bahasa Inggris gitu. Tinggal pilih deh mau yang mana. Bedanya MPK sama OSIS nih, kebetulan di sini ada ketua MPK-nya dan juga ada ketua OSIS-nya. Mungkin dari ketua MPK mau menjelaskan MPK tuh ngapain aja sih? Oke. Jadi kalau di sekolah itu ada 2 organisasi. Satu namanya MPK, ya panjangannya Majelis Perwakilan Kelas. Kedua itu OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Ya itu. Nah, bedanya itu ada pada fungsinya. Kalau MPK itu dibentuk dari kumpulan-kumpulan 2 perwakilan per kelas, dan di mana mereka itu nanti fungsinya itu untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi teman-teman di kelasnya, biar nanti kita kumpulin terus kita ajukan ke sekolah, biar nanti sekolah itu juga open lah terhadap perubahan sama adanya kritik dan saran. Nah, kalau OSIS itu fungsinya untuk menjalankan program-program yang sedang yang bilang gimana ya, yang meramaikan sekolah, yang teman-teman sedang jalani ini juga termasuk dalam program OSIS. Nah, juga MPK itu punya beberapa wewenang seperti mengangkat dan memberhentikan teman-teman yang ada di OSIS. Jadi dalam pemilihan OSIS itu yang mengurusi adalah MPK-nya. Jadi kurang lebih itu. Kalau butuh info lebih lanjut, bisa join MPK. Siap, terima kasih Kakak Ketua MPK. Adakah yang masih bertanya? Ada yang nanya ada e-sport gak katanya? Kalau e-sport, mungkin e-sport adanya di LAT. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jangan gitu. Harus kita tegaskan di awal. Jangan don't get your hopes too high lah. Kalau pramuka kumpulnya di mana? Sebenarnya kalau pramuka itu di mana? Ada ruangannya sendiri, tapi ruangannya itu biasanya untuk kayak naro-naro peralatannya, kayak naro-naro tongkat dan segala macamnya itu di lantai 7 yang tadi aku udah jelasin. Di sana tuh ada
ruangan pramukanya. Tapi biasanya kalau kita ekskul wajib, pas jam ekskul wajib, kakak-kakak bantaranya bakal ngarahin kalian ke lapangan atau ke aula. Iya. Bisa lapangan kayak lantai 1, lapangan lantai 3, atau ke aula lantai 8, aula lantai 7, tergantung kebijakan dari kakak-kakak bantaranya. Seperti itu. Gitu guys. Bisa juga di balkon, benar banget. Seperti itu. Kak, di sekolah ada wifi? Nggak ada. Tenang saja. LAT itu apa, Kak? Jadi LAT itu jadi LAT itu program apa sih, kayak cup gitu lah, kayak cupnya Spekta. Biasanya kita ada lomba-lomba kayak olahraga gitu kan, terus lomba-lomba nggak olahraga doang sih, ada seni dan lain-lainnya juga. Nah, terus nanti ada closingnya gitu, biasanya setelah sekitar 1 minggu lebih lomba, kita bakal ada closingnya, ngundang-undang artis gitu kan. Tapi karena tahun ini kita lagi kayak gini, jadi kita nggak bisa olahraga, tapi nanti bakal ada lomba-lomba yang lain. Ada banyak. Seru kok Jadi, guys. terus kita tuh suka nyari dana juga, jadi kalian. Wah, pokoknya harap dibantu ya guys. Terus itu follow IG LAT. LAT Spekta. Oke? Ada classmate gak, Kak? Ada dong. Biasanya setiap kayak pasca, habis pasca atau 17-an. Terus apa lagi ya? Hari Sumpah Pemuda biasanya. Ekskul berapa jam? Ekskul itu dulu kalau offline kita kalau belajar biasa 1,5 ya. Iya nggak sih? 1,5. Kalau wajib itu setengah 3 ya? Ya 1,5 kan dari jam 3 sampai jam 4:30. Nah, iya itu. 3 sampai 4:30. 2 jam. Sekarang ada yang nanya. Sampai lupa ya? Gimana? Lupa gitu. Apa? Kenapa? Ada yang nanya cara jadi ketua MPK gimana? Karena nggak jawab ya. Cara jadi ketua MPK, pertama jadi wakil dulu. Deketin Karangga aja. Baik-baik. Iya. Waduh, Pak Har. Gimana tuh, enggak cara jadi ketua MPK? Yang pasti join dulu MPK, terus nanti bakal ada rapat internal, jadi pemilihannya dilaksanakan secara internal, gitu. Oke. Simpel ya. Syarat masuknya gimana, Kak? Kak apa? Nih ada yang nanya syarat masuk OSIS sama MPK. Dan tesnya. Nah, tesnya, jadi kalau mau masuk OSIS syaratnya, apa syaratnya ya? Oh, biasanya tuh diminta nilai raport gitu. Terus nanti bakal ada tesnya tuh, ada tes tertulis sama tes lisan, wawancara gitu. Jadi habis kalian tes, jadi kalian tes tertulis dulu, habis tes tertulis baru kalian lanjut ke wawancara. Bisa diwawancaranya sama MPK dan OSIS periode sebelumnya gitu. Kalau nggak salah ya, dulu tuh ada persyaratannya gitu, kalau di raport maksimal 2 yang merah nggak sih? Jangan ya? Iya. Terus nanti ada kayak bakal ditanya walas kalian juga gitu loh, kayak walas kalian kira-kira mendukung nggak kalau kalian masuk OSIS gitu, karena kan sibuk gitu, jadi mesti minta persetujuan walas juga. Betul. Nah, kalau mau masuk MPK, syaratnya cuma 1. Apa, Rangga? Cuma 1. Silakan, Rangga. Apa, Rangga? Mantap. Nggak perlu nilai tinggi-tinggi, yang penting Oke. melayani. Siap, Rangga, siap. Itu Rangga banget ya, memiliki hati besar.
Tadi ada yang nanya Kak, ekskulnya apa Nanti aja? ya. Nah, pas banget Itu nih. besok aja. Besok. Tenang saja, kalian tidak sabar sekali. Tenang guys. Besok kita ada demo ekskul. Di perpus ada komik. Lagi. Ada nggak ya? Komik Mm-mm. apa? Komik ada. Ada ya? Ini ada deh. Nggak tahu Komik sih. adanya Y doang. Wanderlust itu apa, Kak? Itu bukan komik. Wanderlust Itu yang komik ya? kalian lihat di countdown itu yang ada Aladdin dan juga Jasmine-nya adalah salah satu pergelaran seni kita. Iya, itu yang pertama kali loh, kita Dana, bikin. Dana. Drama musikal kita yang pertama. Itu adalah di Ada Aladdinnya loh guys di sini. biasanya Aladinnya kalau Aladinnya dipanggil biasanya muncul. 3 kali Aladin, Aladin gitu. Ya. Muncul nih. Aladin. Aladdinnya tuh Nah, itu muncul. Ih, serem ada Aladdin. Males nih. Aladdinnya tuh emang ini banget deh guys. Keren Ya. banget deh guys. Iya. Ayo ada Aladinnya lagi. agak sombong dia nggak mau nyalain kamera. Lagi kan nih pertanyaan. Apalagi pertanyaannya udah habis ya? Nggak ada yang mau nanya lagi nih. Oh ini, wifi sekolah boleh dipakai siswa nggak? Boleh. 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 Kalau kalian Sebenarnya megang, tuh boleh-boleh kalian aja. megang gadget, masalahnya kalian kan HP-nya dikumpulin. Betul. Jadi Atau kalau misalkan lagi ada tugas gitu-gitu baru bisa pakai. kadang kita kayak sering main Kahoot kayak tadi Mem Christine suka mainin tuh. Biasanya kita sering main Kahoot di kelas, quizzes di kelas gitu. Kak, ada yang nanya lagi. Hmm. Ntar yang Apa tuh? artisnya apa? Siapa? Jen Betty ya. Rangga Dewata Putra dong. Li, Hajar Li. Artisnya LAT nanti ya gak tau lah. Tunggu saja. Gitu. Oh, artisnya nanti ada di IG LAT Beda, Spek. guys. Jadi kalian follow dulu. Mantap. Terus nanti kalian tahu artisnya Respect siapa. makanya guys. Harus update sama IG yang kita punya. Betul. Emang kayak banyak sih IG-nya tapi ntar juga ini kok. OSIS Spekta jangan lupa di follow ya guys. Ya, Oke, bentar ya. artisnya sukarela atau dibayar? Wah, kalau ada yang sukarela diterima banget. Waduh. Cuman Kalau kalian ada kenalan artis yang mau sukarela, iya, bisa bener. banget tuh. atau mungkin dengan kalian ada yang artis tapi kita nggak mah. Boleh kalau mau Waduh. sukarela. Ada yang nanya nih guys, kalau Boleh kalau banget loh guys. ada Itu membantu dispensasi nilai nggak kalau jadi OSIS? Ini tuh kalau pengalaman apa pribadi apa ya, ada apa dispensasi Dispensasi. nilai. Apa itu dispensasi? dispensasi Nggak ada. Paling kayak kalau misalkan keluar kelas, paling dispen kayak tugasnya mungkin pengumpulannya jamnya beda gitu, atau ada tambahan-tambahan pelajaran. Tapi kalau buat nilai sih nggak. Enggak lah. Kalau nilai terus waduh. Itulah guys kenapa sangat seleksi OSIS tuh beneran karena ya kita harus bisa manage waktu, nilainya harus tetap bisa bagus-bagus walaupun banyak program kayak gini gitu. Spektatox apa ya kak? Spektatox itu mana Jovi? Spektatox itu jadi atau Feren mau jelasin? Feren mana Feren? Hilang. Jadi Spektatox itu kayak talk show gitu. Kita undang alumni-alumni kita buat ditanya-tanyain tentang kehidupan perkuliahan mereka gimana gitu. Ini buat kita-kita yang masih bingung atau penasaran sama nanti kuliah tuh kayak gimana ya, masih takut-takut. Seru Jadi guys, tonton. sangat memotivasi. Iya dong, Ya kan Feren? bagus guys. Nggak cuma alumni Ada kok yang sebenarnya. ada yang Alumni. Bagus. Gitu. Ditonton ya, biasanya kita hari Sabtu. Kak, ada yang kuliah di Amerika? Ada Ada podcast juga nggak? Pak?
Ada podcast Ada yang kuliah di Amerika. FM di YouTube Namanya juga. Ditonton ya. ada. Itu aku yang Kak, berarti anak-anak OSIS isinya waduh. siswa Ini siswa terbaik. yang ngomong anak loh. OSIS banget ya ketawa Amin, gue. amin, Aduh, amin. gimana Udah ya? amat dah. Ya Bima anak-anak terbaik. Enggak sih. Enggak guys, enggak gitu, enggak gitu. Banget, Bim. Enggak gitu. Kita manusia juga kok. Terbaik Kita juga. manusia. Ya, Kita bisa jatuh, tapi ya harus bangkit lagi ya sih. apa coba? Aku kenapa? Oke. Terima kasih ya yang sudah mau bertanya. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas atau mau tanya-tanya lagi tentang OSIS, MPK, gedung-gedung sekolah, LAT. silahkan. LAT, Spekta FM, Wanderlust, Spekta Talk, segala macam. Entrepreneur guys, entrepreneur. Ya, itu dia. Waduh, itu juga iya, itu juga tuh. OSIS, silahkan. Kalau buat jualan-jualan dipromot. Ya, Promo betul. aja semua program di sini dah. Oke, guys. Bisa lihat kakak mentornya atau lihat di sosmed kita karena sangat lengkap ya. Untuk klub dan sebagainya besok akan ada sesinya sendiri. Klub, ekskul besok ada sesinya terus. Oke. Kita mau akhiri sesi kita hari ini. Tapi kita ada bintang tamu lagi, performance yang spesial. Silakan diputar videonya. Kak Edbert atau operator. Operatornya kebanyakan ngechat sih ini emang. Pertanyaan terus dia. Apa-apa, kakaknya tadi sedang jawabin pertanyaan kalian. Apa-apa, Ber. BTW ada Sir Ayub di sana, itu salah satu guru bahasa Inggris kita ya guys. Kalian bisa lihatnya di lab. Nah ini dia, silakan. Oke, itu dia penampilan dari kelompok Yunus. Keren ya. Terima kasih telah membuat video tersebut. Sekarang kita akan menyanyikan lagu-lagu sealbum kita. Kita akan mulai dengan Mars Penabur. Tangannya jangan lupa dikepalkan. Mari satukan langkah dengan baju
sing-singkan dalam karya bermaju membangun masa depan untuk manusia segambar penciptanya. Pendidikan agar maju Mencerdaskan umatnya. marilah Kasih rahmat Tuhan. hasil karyamu tingkatkan Marilah mengamalkan yang Tuhan sabdakan. untuk misi Tekun teladan belajar. Hai taruna harapan mata dasar pengajar Ucapnya perhatikan. taat pada orang tua dan janganlah takabur. Timba ilmu yang berguna. BPK penanggung Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan. marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi Kristus sudah beritakan kasih pada manusia. Dia mengorbankan mari kita Dan masyurkan kasihnya. Iman ilmu pelayanan. marilah taburkan Kasih rahmat Tuhan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Visi misi. Menjadi lembaga pendidikan Kristen, unggul dalam iman, ilmu dan pelayanan. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Mars Penabur Kota Wisata. Kerja prestasi bangun potensi, belajar tanpa henti-henti, melangkah terus, berjuang terus, raihlah cita-cita bangsa. jadilah pemimpin yang unggul beriman, Milikilah
Kristuslah teladan, jadilah rendah hati, membentuk pribadi dewasa dalam Kristus, terus berkreasi, istikkan diri, pendidikan agar maju. Penghubung kota wisata ada untuk membantu generasi pemuda. Lagu terakhir. Jenjang baru telah tiba, kini saatnya memakai putih abu-abu. Mari kita bersama membuka lembaran baru, menggapai cita bersama. Selamat datang, selamat datang, penghubung kota wisata, kala canda bergembira bersama-sama. Selamat datang, selamat datang, penghubung kota wisata, belajar bersama keterampilan menjadi generasi Kala canda bergembira bersama-sama. Selamat datang, bersama kota wisata, belajar bersama berkemudahan menjadi generasi unggul, menjadi generasi unggul, menjadi generasi unggul. Oke, itu dia. Pengumuman untuk besok, absen pagi-pagi kita akan ada di website kita. Nanti kakak-kakaknya boleh share di grup chat masing-masing. Lalu untuk yang hari ini masih belum menyalakan kamera atau setengah-setengah gitu, liatin poninya aja, boleh besok bisa lebih ini lagi ya, satu muka gitu, biar mukanya kelihatan gitu ya. Terus yang masih belum absen istirahat mungkin boleh silakan disusul untuk absen istirahatnya. Hari ini kita akan tutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Kakak Joanna. Silakan Kakak Joanna. Ayo adik-adik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang hadir, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini. Kau telah kumpulkan kami Tuhan di sini untuk bergabung bersama Tuhan, menjalankan PLS. Ini adalah PLS hari kedua kami Tuhan. Terima kasih atas hari yang lancar Tuhan, terima kasih atas segala kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih atas koneksi, listrik, semua yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan berkatilah Tuhan PLS di hari selanjutnya, semoga PLS kami bisa berjalan lancar hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Joanna. Jangan lupa ya teman-teman, besok sudah mulai peringatan yang kedua. Jadi kalau belum nyalain kamera ataupun telat join, besok sudah ke yang konsekuensi yang kedua. Oke?
Silakan, kalian sudah boleh leave. Hari ini puji Tuhan kita lebih cepat ya. Oke, silakan. Terima kasih ya.